evaluasi laba rugi dan evaluasi perhitungan pajak Badan 2529, serta kita akan membahas ya jurnal penutup ya dari laba rugi ke ikhtisar laba rugi, dari ikhtisar laba rugi ke ya laba ditahan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa Anda like ya, kemudian Anda subscribe Ardos Channel. Baik, kita mulai. Nah, sebelum kita lanjut materi kita ya, silakan Anda perhatikan yang menjadi tugas Anda di sini ya. Ada ya 10 tugas Anda ya, 10 tugas Anda. Oke. Nah, nomor 1, sajikan semua jurnal ya, jurnal-jurnal atau temuan-temuan Anda mulai dari awal hingga akhir ya. Mungkin ada yang 12, 13, ada yang 14 jurnal ya. Silakan Anda buat rekapitulasinya dalam satu lembar. Kemudian sajikan perhitungan PPh 2529. Ini yang mau kita lakukan. Sampai nomor 3 ya, sajikan jurnal penutup, koreksi ke ikhtisar laba rugi dan ikhtisar laba rugi ke laba ditahan. Kemudian yang keempat, neraca lajur setelah audit. Ini nanti tugas Anda kerjakan, Anda lanjut. Kemudian laporan laba rugi setelah audit 19X0 dan X1. Kemudian laporan harga pokok produksi ya. Kemudian laporan laba ditahan, neraca, arus kas ya. Kemudian laporan audit. Jadi dari 1 sampai 10 saya akan membantu Anda mengerjakan 3 poin. 1 sampai 3. Selanjutnya Anda lanjut. Nah, saya mengharapkan partisipasi Anda ya harus bertanya kalau Anda tidak mengerti. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anda belum pernah membuat laporan audit ya. Jadi saya harapkan Anda konsultasi terkait penyelesaian tugas akhir Anda ya untuk topik praktek audit. Nah, kita mulai. Sajikan semua jurnal. Ini saya mengasumsikan ya jurnal mulai dari awal hingga akhir. Nah, saya tidak mengambil dari salah satu grup, tapi saya ambil sampel ya jurnal-jurnal yang ada. Nah, bagaimana nanti perlakuannya ke laba rugi, evaluasi laba rugi dan pajak ya, silakan Anda perhatikan. Oke, baik. Nah, ini dia, ini sampel yang saya buat ya, silakan nanti Anda sesuaikan dengan jurnal Anda. Nah, di sini jawaban tugas nomor 1 ya, ini terkait dengan kumpulan jurnal-jurnal temuan. Ada adjustment 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, di sini sampelnya ini sampai 14 temuan, ada 14 jurnal. Oke. Nah, ini yang Anda kerjakan, ini kita lakukan berdasarkan temuan-temuan Anda. Ingat, setiap grup pasti berbeda-beda ya. Silakan Anda ikuti bagaimana kasus-kasus yang ada pada grup Anda. Oke. Nah, berikutnya kita melakukan evaluasi. Nah, sebelum kita lakukan evaluasi, saya mengharapkan yang pertama yang harus Anda lakukan adalah dari keempat jurnal yang ada, Anda harus memperhatikan jurnal-jurnal mana sajakah yang berpengaruh kepada laporan laba rugi. Ya, ada 14 jurnal di sini, ada 14 jurnal. Ya, maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengidentifikasi dari 14 jurnal yang ada, manalah yang mempengaruhi ke laporan laba rugi. Oke, baik. Yang pertama, ada kerugian lain-lain pada kas. Nah, kerugian lain-lain ini pastinya akan mempengaruhi laba rugi karena ini merupakan beban kerugian. Maka ini berpengaruh. Ya. Kemudian adjustment yang kedua, bank pada pendapatan jasa giro. Nah, ini juga berpengaruh pendapatan jasa giro. Ya. Kemudian yang ketiga, biaya administrasi bank pada bank. Nah, biaya administrasi juga mempengaruhi laba rugi ya. Kemudian harga pokok produksi pada persediaan. Maka yang mempengaruhi laba rugi adalah harga pokok. Baik dia harga pokok produksi, baik harga pokok penjualan. Tentunya yang membedakan harga pokok produksi dengan penjualan adalah kalau dia produk itu siap untuk dijual, maka itu harga pokok penjualan. Tetapi kalau persediaan tersebut disediakan untuk digunakan, diproduksi, maka itulah harga pokok
produksi. Oke, baik. Maka ini jurnal kelima masuk mempengaruhi laba rugi. Ini juga demikian. 7, 8 juga demikian. 9 juga demikian. 10 juga demikian. Ya. Kemudian 11, ya, dan yang terakhir beban bunga. Beban bunga juga mempengaruhi laba rugi. Berarti dari 14 jurnal yang ada, maka yang mempengaruhi laba rugi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 jurnal yang akan mempengaruhi laba rugi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah keterpengaruhan daripada jurnal tersebut terhadap laba rugi itu menambah atau mengurang. Maka tentunya Anda harus bisa mengidentifikasi jurnal-jurnal tersebut. Manalah jurnal tersebut yang menjadi pengurang, mana yang penambah. Nah, kalau kita lihat yang pertama. Yang pertama, kerugian lain-lain. Berarti beban. Beban itu akan mengurangi daripada laba rugi. Maka saya tandai merah. Merah ini berarti pengurang. Pengurang laba ya. Pengurang laba. Kemudian ada pendapatan jasa giro. Pendapatan jasa, namanya pendapatan. Ada pendapatan saya, berarti bertambah laba saya. Kan gitu, berarti dia menambah. Saya buat biru, muda. Ya. Kemudian ada biaya administrasi. Ini juga sebagai faktor pengurang. Ya. Nah, kemudian harga pokok produksi. Harga pokok produksi ada debit, ada kredit. Maka logikanya seperti ini yang harus Anda lakukan. Ini ada debit, ada kredit. Yang mana yang menambah? Maka logikanya, ketika terjadi penjualan, maka harga pokok penjualan akan mengurangi daripada laba. Ketika terjadi penjualan. Nah, ketika terjadi penjualan berarti persediaannya berkurang atau bertambah? Berkurang. Kan gitu. Maka kalau kita lihat di sini, harga pokok, ya, ini harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pada persediaan. Nah, perhatikan, persediaannya berkurang. Berarti terjadi penjualan. Kalau terjadi penjualan berarti harga pokok itu akan mengurangi daripada laba. Berarti sebagai pengurang, merah. Sedangkan ini yang jurnal ke-6, persediaannya bertambah. Berarti harga pokok ini menambah. Ya, ini. Nah, demikian juga harga pokok produksi. Kalau dia di kredit itu dia menambah, kalau dia di debit berarti ada terjadi penggunaan. Kalau penggunaan berarti mengurangi. Debit ini kredit dia menambah, debit mengurang ya. Oke, ini juga demikian. Oke. Ini harga pokok produksi, persediaannya bertambah berarti menambah. Ya, menambah. Nah, yang terakhir beban bunga, ini namanya beban berarti itu mengurangi ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari 11 jurnal tadi mempengaruhi laba rugi, maka sebagai faktor pengurang itu kita lihat 1 jurnal pertama, ketiga, ke-5, ya, ke-8, ke-9 dan 13. Berarti ada 6 jurnal. Sedangkan yang 5 lagi itu menambah laba. Oke ya. Baik, itulah dia. Nah, sebelum kita lanjut, tugas Anda yang pertama ya, silakan Anda jelaskan letak perbedaan harga pokok penjualan dan harga pokok produksi. Silakan Anda jawab 2 jam setelah kuliah kita selesai di konten YouTube ya. Baik, itu tugas Anda yang pertama. Nah, sekarang kita buat evaluasi PT Citra No Mention ya, ini saya besarkan. Oke, evaluasi laporan laba rugi ya. PT Citra No Mention periode 31, nomor referensi silakan Anda buat ya. Nah, di sini laba bersih setelah pajak menurut klien 9.129. Dari mana kita peroleh? Anda perhatikan laporan laba ruginya. Ya, laporan laba rugi. Ya, ini dia. Oke, sebesar laba bersih setelah pajak ini 9.129.279 ya. Ini dia dari laporan keuangan klien kita. Oke. Maka di sini ini
pajak penghasilan badan menurut klien di laporan laba rugi 1.043.000, maka di sini laba bersih sebelum pajak berarti ini menambah ya. Laba bersihnya 10.172.279. Maka kita masukkan jurnal penyesuaian ya. Nah, tadi ada 11 ya. Jurnal pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai 13. Ini ada 11 jurnal ya. Maka di sini jurnal pertama ini mengurang. Yang tadi ya, yang mengurang. Kemudian jurnal kedua, pendapatan jasa giro menambah. Perhatikan, tidak ada negatif. Ya. Oke. Kemudian biaya administrasi ini pengurang. Kemudian harga pokok penjualan pengurang, harga pokok kernel menambah, ya, harga pokok produksi TBS menambah, harga pokok produksi bahan bakar mengurang, minyak pelumas mengurang, ya, spare part menambah, catur beras menambah, beban bunga mengurang. Sehingga kalau di total keseluruhan ternyata yang lebih besar itu antara negatif dengan positif adalah yang positif. Maka kalau Anda jumlah sebagai pengurang dengan penambah mana lebih besar? Pasti penambah. Silakan nanti Anda buktikan, ya. Maka di sini diperoleh 1.450.000 sebagai faktor penambah laba. Laba sebelum pajaknya tadi adalah 10.172. Ditambah dengan 1.450.000, maka diperoleh laba bersih sebelum pajak menurut auditor. Sekarang menurut auditor. Karena dulu udah temuan kita ini. Ya, maka di sini menurut auditor laba bersih sebelum pajaknya 11 juta menambah ya. 10 juta sekian tambah 1 juta, maka diperoleh 11.622.279. Kemudian penghasilan pajak badan ini estimasi. Nanti Anda perhatikan waktu Anda belajar praktik audit, kalau penghasilannya di bawah sekian, maka berapa persen? Ini saya asumsikan 10%. Ya, supaya gampang, ini karena masih praktik. Kita asumsikan 10% dari 11 juta, maka 1.162 sekian. Maka diperoleh laba bersih setelah pajaknya adalah 10 juta. Ya, 460.051. Inilah dia. Ya, jadi di sini pajaknya 1.162. Padahal menurut klien pajaknya itu adalah 1.043. Ya. Labanya tadi menurut klien laba setelah pajak 9 juta. Menurut auditor 10 juta. Paham ya? Maka kita evaluasi pajaknya. Evaluasi pajak badan 2529 menurut klien 10.043. Sedangkan menurut auditor ya 1.162.228. Sehingga ada selisih kurang catat oleh klien sebesar 119.228 karena terlalu kecil dicatat oleh klien beban pajak badan ya. Maka harus ditambah. Tetapi utangnya atas pajak 2529 juga harus bertambah. Utang bertambah dicatat di kredit, beban dicatat di debit. Oke, maka jurnal penyesuaiannya ini jurnal ke-15 ya. Beban pajak badan 2529 pada utang pajak badan 2529 sebesar 119.228, selisih yang ini. Paham ya? Baik, saya kira ini dia evaluasi pajak badan, evaluasi laporan laba rugi ini dia. Tolong Anda simak baik-baik ini karena nanti ujian Anda akan ada ini. Oke guys ya. Baik, tugas Anda yang kedua ya, tugas Anda yang kedua, bagaimana cara Anda menentukan ya sebagai faktor penambah atau pengurang laba ya rugi dari jurnal-jurnal yang kita temukan. Itu sudah kita bahas tadi. Silakan Anda simak bagaimana penjelasannya. Silakan Anda tuangkan tugas Anda yang kedua sama 2 jam setelah kuliah kita selesai di konten YouTube. Itu tugas Anda yang kedua ya. Silakan Anda jelaskan bagaimana Anda menganalisis itu sebagai faktor penambah atau pengurang ya temuan Anda itu. Oke guys ya. Baik, itulah dia terkait dengan evaluasi laba rugi dan pajak badan. Sekarang kita masuk ke jurnal penutup. Ya, jurnal penutup.
Nah, di sini jurnal penutup, nanti Anda buat judulnya, nomor referensinya. Jurnal penutup laba rugi ke ikhtisar laba rugi. Nah, di sini ada dua asumsi yang mau saya tunjukkan. Boleh dipisah, boleh digabung. Apa yang mau dipisah? Antara pendapatan dengan beban. Pendapatan kita tutup menjadi ikhtisar laba rugi. Beban kita tutup menjadi ikhtisar laba rugi. Nah, kalau kita pisah bagaimana? Kalau kita gabung bagaimana? Nanti tugas Anda pilih salah satu. Jangan dua-duanya Anda buat. Tapi saya harus tunjukkan kalau digabung begini, kalau dipisah seperti ini. Oke guys ya, mohon Anda perhatikan. Nah, ini asumsi kalau saya pisah. Berarti ada dua jurnal. Nah, tadi sampai 15, ini jurnal ke-16. Maka yang pertama yang saya tutup adalah yang sebelah debit. Apa saja yang sebelah debit? Kalian perhatikan jurnal Anda. Ya, jurnal yang sebelah debit. Semua yang di sebelah debit, berarti yang merah-merah ini semua kita tutup, posisinya di debit, kita kreditkan. Maka debitnya apa? Ikhtisar laba rugi. Demikian juga untuk yang di sebelah kredit. Yang kredit ini kita debitkan supaya nol. Namanya jurnal penutup. Ya, maka kita debitkan yang kredit, tandingannya apa? Ikhtisar laba rugi. Itu dia. Oke, silakan Anda perhatikan. Nah, ini dia. Saya tunjukkan kalau dipisah. Maka di sini kerugian lain-lain, biaya administrasi, harga pokok penjualan CPO, harga pokok produksi bahan bakar, harga pokok produksi minyak pelumas, beban bunga, totalnya ini nilainya adalah 3.365 di debit ikhtisar laba rugi. Itu jurnalnya ke 16. Ini kalau dipisah ya, kalau dipisah. Oke. Nah, sedangkan yang ke-17 untuk yang kredit kita debitkan. Ya, sebagai faktor penambah tadi kita ya nolkan itu, maka kita debitkan. Maka di sebelah debit ini. Oke. Maka pendapatan jasa giro, harga pokok penjualan kernel, harga pokok produksi TBS, harga pokok produksi spare part, ya. Kemudian harga pokok produksi catu beras. Jumlah keseluruhannya, kalau Anda jumlah ini dari 30.000 sampai ke 110, totalnya 4.815. Ini kalau kita pisah. Maka asumsi berikutnya adalah Anda perhatikan, ikhtisar laba ruginya di debit 3.365, di kredit 4.815. Maka pertanyaannya, mana yang lebih besar? Debit atau kredit? Kan gitu. Kalau dia secara terpisah, maka kita harus bisa mengidentifikasi mana yang lebih besar, debit atau kredit. Di debitnya 3.300, di kreditnya 4.800. Berarti lebih besar di kredit. Berapa selisih antara 3.300 dengan 4.800? Itu berkisar 1.500 sekian. Kan gitu, itulah nanti di sini. Ya, atau kalau digabung, ini dia digabung. Nanti Anda buat nomor jurnalnya ini. Kalau andaikan Anda pilih salah satu atau satu jurnal, nanti Anda buat, berarti ini jurnal ke-16. Ya, tadi kan sudah 15 pajak. Ini berarti ke-16. Kalau Anda pilih penggabungan. Tapi kalau Anda pisah-pisah tadi ini berarti 15, ini 16, 17. Tapi kalau digabung berarti ini nomor 16. Oke. Nah, pendapatan jasa giro sebenarnya ini sama. Yang ini Anda tuangkan di kredit, yang ini di debit. Ini dia. Debit, kredit. Ini dia tadi ya, nilainya ini 4 juta, berapa tadi ini? 4 juta sekian. Yang ini 3 juta sekian. Maka ada ya, ikhtisar laba rugi. Tadi kalau kita pisahkan di kredit. Ya, ikhtisar laba ruginya 1.450 ya. Sorry, tadi cuma saya katakan 1,5. 1.450. Silakan Anda hitung nanti. Ya, ikhtisar laba ruginya 1.450. Ya, ini kalau digabung. Kalau dipisah tadi Anda bandingkan 33 banding dengan 48. Ya, ini diperoleh 1,4 sekian. Oke, ini dia dapatnya 1.450. Nah, ini dia posisinya di kredit. Maka ikhtisar laba rugi juga harus kita tutup. Tandingannya apa? Laba ditahan. Ikhtisar laba rugi kita tutup dia, berarti kita debitkan. Maka tandingannya apa? Laba ditahan. Ya, maka di sini ikhtisar laba rugi nanti Anda lanjut. Kenapa saya buat titik-titik? Kalau ini nomor 16 berarti ini 17.
Tapi kalau Anda pisah tadi 16 17 berarti ini 18. Ya, ingat jurnal penutup beban dengan pendapatan tadi boleh Anda pilih satu atau dua, Anda yang memilih. Oke. Nah, maka jurnal penutupnya ini kredit kita debitkan ikhtisar laba rugi pada laba ditahan. Ya, sebesar 1.450.000. Ingat, kalau dia laba berarti itu menambah laba ditahan. Kalau dia rugi berarti mengurangi laba ditahan. Laba ditahan saldo normalnya adalah di kredit. Kalau bertambah laba berarti laba ditahannya bertambah. Laba bertahan bertambah dicatat di kredit. Kalau dia di debit laba ditahan berarti berkurang labanya, berarti rugi. Ya. Nah, ini kan tadi posisinya menambah laba, berarti bertambah laba. Bertambah laba berarti laba ditahannya sebesar 1.450 di kredit. Nah, saya kira itulah pertemuan kita. Ya, saya sudah menunjukkan ada 3 tugas Anda. Yang pertama jurnal, yang kedua evaluasi laba rugi dengan pajak, dan yang ketiga jurnal penutup laba rugi ke ikhtisar laba rugi, ikhtisar laba rugi ke laba ditahan. Saya kira inilah tugas Anda. 3 sudah saya bantu. Yang berikutnya neraca lajur, ya silakan Anda kerjakan dan seterusnya sampai ke laporan audit. Itu tugas Anda di rumah sebagai tugas akhir Anda. Nah, saya mengharapkan Anda konsultasi atas tugas Anda itu, ya. Karena kalau Anda tidak konsultasi, bagaimana Anda bisa paham? Apalagi membuat laporan arus kas. Saya kira cukup pertemuan kita. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Anda tanya pada konten YouTube kita, ya. Nah, saya kira cukup. Sampai ketemu minggu depan, ya, ketika mengumpul tugas atau ketika konsultasi. Selamat malam, horas.